Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam dan Al-Quranul Karim, agar Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allah mengatakan walau karihal kafirun atau walau karihal musyrikun. Mereka benci dengan berkembangnya Islam. Mereka tidak suka dengan terangnya dunia ini, dengan lentera Islam yang pelitanya tidak pernah padam. Dan mereka akan terus berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, yang kita mengaku sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir atau mengevaluasi diri kita setiap hari, berapa kali kita bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sujud syukur. Kemudian beliau bangkit dari sujud syukur. Ditanya sama para sahabat, apa yang menyebabkan engkau sujud syukur, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, atani Jibril fabasyarani. Jibril tadi datang memberikan kabar gembira kepadaku. Jibril datang memberikan kabar gembira kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, anna man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadamu, kepada Nabi alaihi salatu wassalam sekali, Allah akan bersalawat untuk pelaku salawat itu 10 kali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud syukur atas nikmat yang begitu besar diberikan kepada umatnya. Sekali kita bersalawat, Allah bersalawat 10 kali buat kita. Bayangkan jemaah, tatkala Allah yang menciptakan langit 7 lapis bersalawat kepada, gara-gara kita bersalawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan pelit antum untuk bersalawat. Duduklah kadang-kala merenungkan, hari ini ada nggak anda punya majelis khusus buat salawat? Artinya duduk mau salawat berapa menit? 15 menit. Duduk salawat aja. Atau kita punya waktu habis asar anak ambil nunggu maghrib. Dan ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersalawat. Salah satunya adalah di antara azan dan qomat. Setelah azan kita itu dianjurkan banyak-banyak bersalawat. Berapa kali kita bersalawat dari antara azan subuh ke qomat? Antum khususkan waktu untuk bersalawat buat Nabi SAW. Itu sebagai bentuk cinta, agar kita nih yang mengaku cinta kepada sunnah, yang mengaku pengikut Rasulullah SAW, membuktikan cintanya. Salah satunya di antara sekian banyak bukti cinta, selain mengamalkan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, salah satunya adalah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling dekat tuh nanti duduknya sama Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling banyak bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tolong kita perbaiki diri kita. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau,
dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Azan Isya jam berapa jemaah? Berapa? 19? Jam 7:19. Tinggal setengah jam aja waktunya jemaah. Nah, baik, mic-nya jangan dimatikan lagi jemaah. Anda lihat di belakang ada yang main-main mic dari tadi. Masya Allah. Kenapa Jakarta ramai dan Bekasi ikut ramai? Kadangkala kalau anak ada di Jakarta, anak ngelihat entah ribuan mobil, ribuan manusia memenuhi jalan. Ngapain sih mereka? Apa nggak punya pekerjaan di kampung mereka? Apa yang dicari sebenarnya di Jakarta? Sepiring nasi? Enggak. Kalau sepiring nasi di kampung banyak Ustaz. Kita mau sepiring fulus. Sepiring sama sepiring, tapi duit yang dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di masa-masa sulit para sahabat, sebagian makan sehari, sebagian tidak makan. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau adalah uswah hasanah. Seringkali beliau itu nggak makan. Ingat kejadian tatkala ada seorang tamu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi, beliau berada di puncak akhlak yang paling baik. Ketika ada tamu, maka Nabi yang ingin menjamu tamunya, bukan yang lainnya. Maka beliau mengirim utusan ke rumah salah seorang istrinya. Tanya, punya apa? Jangan sampai tamu dibawa ke rumah, ada apa-apa. Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Istri yang kedua sama, istri yang ketiga sama, yang keempat sama, yang kelima sama, semuanya sama. Yang ada di rumah Nabi SAW cuma air. Sehingga beliau bersedih karena tidak bisa menjamu tamunya. Maka selesai Isya atau sebelum Isya, beliau sudah mengatakan kepada para sahabatnya, man yudhaifu dhaifi hada. Siapa yang mau menjamu tamunya aku, kata Rasulullah SAW. Karena orang itu datang ke tempat Nabi. Nabi yang harus menghormati itu tamu. Tapi beliau gak punya apa-apa. Maka beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamuku? Langsung salah seorang Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku. Habis sholat Isya, ikut ke rumah. Sampai rumah tanya sama istrinya, ini ada tamunya Rasul SAW. Akrimi, kau hormati tamu Nabi SAW. Kau punya apa? Kata istrinya, nggak ada. Ada makanan anak-anak aja. Subhanallah, taufik minallah. Suatu sikap yang kadangkala tidak pernah kita pikirkan, tapi Allah memberikan taufik kepada kita, hidayah. Lalu kita bisa mengambil tindakan itu. Kata sahabat ini, kata, udah, anak-anak, kau tidurkan dia tanpa makan malam. Kita tahu kita punya anak itu kalau sudah main capek nggak mikirin makan, mikirin tidur. Kau bikin dia tidur, makanan itu kau suguhkan nanti kepada kita dalam kondisi lampu hidup, lampunya lampu minyak. Kita tahu kisah itu sebenarnya, tapi anak ingin mengingatkan bagaimana kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Nanti ketika disuguhkan di satu nampan, makannya kan bareng. Satu nampan, kau pura-pura memperbaiki lampu, lalu kau matikan. Akhirnya termasuk sunnah itu ngobrol ketika makan. Kata Ibnu Qudamah, minas sunnati al-hadithu 'inda ta'am. Termasuk sunnah itu ngobrol sambil makan. Kalau di tempat kita, keselak nanti. Makan habisin dulu baru ngomong. Gitu.
Padahal enggak. Bedanya kita sama Yahudi. Yahudi itu kalau makan diem. Jadi makan doang. Setelah makan baru mereka berdoa. Atau mereka selesai baru ngobrol. Tapi kita nih umat Islam diciptakan bukan untuk makan. Enggak. Makan ini hanya sekedar untuk menguatkan punggung kita. Tapi kita diciptakan bukan untuk makan. Akhirnya nih ngobrol. Sambil pura-pura makan sahabat Ansornya. Gelap. Jadi makan di depan itu didorong ke tempatnya tamunya terus. Dia pura-pura makan sambil ngobrol. Sampai habis. Kenyang tamunya. Dan kedua orang ini bermalam dalam kondisi lapar bersama anak-anak. Siapa yang tahu kejadian itu? Hanya suami istri ini. Dan Allah Jalla. Pagi hari nggak cerita nih sahabat. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Ketika ketemu Nabi SAW, Nabi mengatakan, Ajiballahu min soni'ikuma. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Allah takjub. Jalla. Tatkala kita berbuat baik, gak perlu kita nunggu orang lain melihat kita berbuat itu. Karena Allah melihat. Kondisi sahabat benar-benar susah. Dan mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka susah, tetap dahulukan. Iya, saudara kita dahulukan. Kau lapar gak apa-apa. Yang penting saudaraku jangan lapar. Allah jemaah. Anak ingat saudara kita yang berada di Aleppo. Kalau kita punya masjid belum jadi, kalau di sana masjid mereka dihancurkan. Kalau sebagian punya rumah belum jadi, kalau di sana rumah-rumah saudara kita di bumi hanguskan sama mereka. Semoga Allah membantu keluarga kita yang ada di sana. Nabi SAW pernah suatu hari kedatangan harta dari Bahrain yang dibawa insyaallah oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Pagi harinya banyak sahabat yang berada di masjid. Nabi mau pulang dihadang sama mereka. Nabi ngelihat, ada apa nih? Kalian dengar ada fulus yang datang? Iya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, yang lagi ada di benak mereka fulus, kepingin duit. Dan orang-orang yang ke Jakarta kepingin apa? Pingin fulus saja, pingin harta. Maka Nabi SAW mengatakan, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Enggak. Aku enggak takut. Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah kalau dunia akan dibukakan untuk umat. Perbandaran Persia, Romawi, Yaman akan berada di tangan umat Islam. Maka beliau mengatakan, demi Allah aku enggak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan itu tatkala dunia ini dibukakan buat kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkannya. Sebagaimana mereka berlomba orang-orang sebelum kalian mengumpulkannya. Orang kalau sudah berlomba-lomba mengumpulkan, akan ada penyakit hasad. Ada sikut sana, sikut demi mendapatkan harta. Fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Au fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Terus apa yang harus kita ambil? Sikap bagaimana yang seharusnya kita lakukan di masa ketika dunia sudah dibukakan bagi umat Islam? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang diajarkan kepada sahabat Nabi yang bernama Shaddad bin Aus. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Shaddad bin Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fakniz anta haula'il kalimat." Wahai Shaddad ibn Aus, kalau engkau melihat orang-orang itu sedang mengumpulkan emas dan perak, sibuk menimbun emas dan perak, maka kau harus kumpulkan sesuatu yang berbeda dari mereka. Kau perlu kanz ini menimbun, jemaah. Kanz itu harta karun yang disimpan, namanya kanz. Islam tidak memerangi orang cari harta, enggak. Tapi yang tidak diinginkan oleh Islam itu tatkala orang diperbudak dengan hartanya dan menimbun, disimpan duit itu, terus disimpan, ditumpuk. Buat apa? Nggak tahu. Mati ditinggal. Dia akan dihisap dari mana dia ngumpulkan itu uang, dia akan dapat hisapnya nanti. Yang menikmati orang lain. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada Shaddad bin Aus, kalau kau melihat orang menimbun emas dan perak, menimbun, menyimpannya, maka kau perlu mengumpulkan ada beberapa doa. Siapa yang hafal doanya? Anak kasih hadiah. Kita ini di Jakarta, tempat orang menimbun fulus. Katanya pergerakan fulus di Indonesia ini berapa persen di Jakarta? Berapa? 70% Kita di kampung cuma dapat mungkin 0,5%. Yang lainnya dibagi-bagi di kampung-kampung lain. Baik. Kita ngaji untuk diamalkan. Insya Allah hadis ini udah pernah didengar. Insya Allah. Karena hadis ini bukan hadis dhaif, ya, hadisnya sahih. Siapa yang tahu doanya? Kalau melihat orang pada beli mobil, pada bangun rumah, pada beli fulus, antum pagi hari melihat orang pada ke Jakarta naik motor, antum termasuk yang di situ. Masya Allah. Ana berada di tengah-tengah yang mengumpulkan harta. Antum perlu untuk mengumpulkan nih doa nih, amalan. Nah, ana jadikan 2 hadiah. Satu mungkin gak tertarik, ana udah punya di rumah. Fadhil, 2 jemaah hadiahnya. Apa doanya kalau melihat orang sibuk menimbun harta, emas dan perak? Masa satu masjid nggak ada ya? Kita usah tawadhu semua. Kita kasihkan ke yang lainnya. Fadhil. Nah, fadhil. Berdiri antum. Tunggu di situ ada yang mau jawab. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Insyaallah. Enggak apa-apa lah, tapi bukan itu doanya, kasih ada yang kecil. Ada doa khusus taib yang di belakang antum itu, angkat tangan dulu tadi. Nah, fadhil. Tinggal 1 hadiahnya tapi. Nah. Masya Allah. Bukan itu juga. Tapi kasih yang kecil. Nah, kirim nggak apa-apa. Udah ada usaha. Yang salah nggak dapat hadiah sekarang. Nah, fadhil, di sini ada yang angkat tangan tadi. Bismillah. Insya Allah ini benar. Kalau nggak benar, antum ngasih kitab anak. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Itu untuk bayar utang itu. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu tiap pagi suruh baca. Oh, ada yang berdiri di belakang. Fadhil. Itu mah sama. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Bukan itu tuh. Jamaah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Hadiahnya buat anak Allah. Bismillah. Kata Nabi SAW, "Faqnis anta haula'il kalimat. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik
wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Sampai hafal bahasanya. Nabi pesan khusus sallallahu alaihi wasallam kepada Syaddad. Pesan ini 1400 tahun yang lalu. Artinya Syaddad bin Aus itu masuk, dia pernah hidup di masa orang sudah mengumpulkan harta. Di masa itu. Apalagi di masa kita. Coba kita lihat artinya kenapa Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan doa itu. Ada apa sebenarnya? Yang pertama diminta adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan. Keteguhan dalam memegang prinsip. Jadi yang harus kita minta dalam masa yang penuh dengan fitnah. Bagaimana kita dikasih ketetapan. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dan dalam urusan akhirat. Banyak orang yang di kehidupan dunia ini nggak jelas mau kemana arah hidup. Dia ikut angin. Karena namanya cari duit tuh. Mau halal haram ya udah gimana Ustaz, susah cari. Kita lihat nih, kita tinggal beberapa hari lagi masuk ke hari Natal dan tahun baru. Kita lihat umat Islam. MUI sudah dalam masa Hamka yang lalu mengeluarkan fatwa. Nggak boleh kita ikut-ikutan sama acara mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kebanyakan umat Islam nggak punya pegangan memang dia mau kemana. Yang jadi pegangan dia fulus. Di sini ada duit, nggak masalah anak. Suruh pakai ini, pakai bismillah. Yang penting ada fulus. Mau suruh apa dia lakukan, fulus. Dan Nabi alaihissalam dari dulu sudah mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang tuh fitnah-fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbih mu'minan. Paginya kafir, paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Atau sorenya mukmin, paginya kafir. Hidupnya nggak jelas. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nggak punya ketetapan sama sekali. Yang ada dalam benaknya cuma fulus. Kita disuruh cepat-cepat beramal. Artinya umat Islam ini ketika dapat ilmu jangan ditunda-tunda. Nantilah aku mau ngamalkan. Kayaknya belum waktunya aku mengamalkan. Nunggu ini, nunggu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satu masa kecuali masa yang setelahnya lebih buruk dari masa yang sebelumnya. Antum bayangkan masa ke depan ini fitnah semakin gencar. Suara-suara komunis umpamanya mulai. Suara-suara Syiah Rafidhah mulai, dan kita lihat saudara-saudara kita dibantai oleh rezim Bashar Assad bersama kekuatan komunis Rusia dan bersama kekuatan Iran Rafidhah. Berarti masa yang akan kita hadapi lebih buruk jauh. Apa yang perlu kita minta? Kita minta sama Allah ketetapan dalam urusan agama. Baik ketika dalam urusan agama, dalam urusan dunia, kita juga punya pilihan. Dan yang paling penting tatkala kita mati.
Karena ketetapan yang dipentingkan dalam kehidupan ini di penutupnya, bukan di awalnya. Ada orang yang istiqomah di awal hidupnya. Masya Allah. Ibadah, sunnah dia tegakkan. Cinta dengan majelis ilmu. Tapi ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah. Yang dihitung awalnya apa akhirnya? Akhirnya. Al-a'mal bil khawatim. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Matinya ini yang penting. Tapi kematian itu memang ada jalurnya menuju sana. Orang yang selalu beramal kebajikan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah husnul khatimah. Dapat ilmu dia amalkan. Dan ketetapan setelah kematian adalah ketetapan ketika di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. Yauma tazillul aqdam. Ketika banyak kaki yang berjatuhan ke dalam neraka jahanam, kita minta sama Allah ditetapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal azimata 'ala rusyd. Dan aku memohon kepadamu ya Allah al-azimah. Azimah itu adalah tekad, keinginan kuat yang bersambung dengan penerapannya. Itu namanya azam. Makanya Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, udah niat untuk mengamalkan, udah tawakal sama Allah. Yang diminta di sini sama Nabi alaihi salatu wasallam, minta kemauan yang kuat ala rusyd untuk mengamalkan kebenaran. Karena ada orang semangat tapi mengamalkan kebatilan. Ada orang yang tahu dengan kebenaran tapi semangat untuk mengamalkannya lemah. Ya Allah, kayaknya anak belum bisa. Nantilah. Kita perlu minta sama Allah al-azimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa kepada seorang sahabat yang masuk Islam. Beliau mengatakan, "Qul," kau banyak mengatakan, "Allahumma alhimni rusydi wa qini min syarri nafsi." Ya Allah, berikan kepada aku ilham untuk mengetahui kebenaran, tidak sesat dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang tersesat karena nggak punya ilmu. Contohnya orang-orang Nasara. Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Nasara nggak punya ilmu, tersesat. Tapi ada orang-orang tersesat di atas ilmu. Ngerti dia kalau ini nggak boleh. Faham dia kalau ini haram. Kalau ini tidak boleh dilakukan seorang muslim. Ngerti dia. Dan bahkan dia mungkin tingkatannya udah ustaz. Udah alim. Faham dengan kebenaran dan kebatilan. Yang dikurangkan dari dirinya adalah keinginan untuk mengamalkan itu kebenaran. Kita perlu minta sama Allah di masa seperti ini. Wal azimata 'ala rusyd. Anda selalu mengingatkan tentang masalah riba. Riba. Insya Allah kebanyakan umat Islam itu tahu riba haram. Yang di kampung tahu kalau riba itu haram. Yang kurang apa? Keinginan untuk meninggalkan. Banyak orang yang sama sekali keinginan meninggalkan nggak ada. Iya, anak tahu kalau haram Ustaz. Tapi gimana kondisinya? Jadi dia tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan. Yang ada berserah diri dengan kondisi. Al-Imam Syafi'i mengingatkan kita. Di masa itu beliau mengatakan na'ibu zamanana wal 'aibu fina. Fama li zamanina 'aibun siwana wa nahjudaz zamana bi ghairi dhanbin. Walau nataqaz zamanu lana hajana. Kata Imam Syafi'i, kita selalu menyalahkan zaman. Kondisinya memang kayak gini. Lingkungannya memang kayak gini. Sedangkan kekurangan itu sebenarnya di kita, bukan di zaman.
Dari dulu yang namanya zaman itu sehari 24 jam. Sama persis, nggak berubah. Matahari tetap terbit dari arah timur, tenggelam di ufuk barat. Bulan tetap muncul, bintang-bintang tetap menerangi. Tetap zaman. Yang berubah kita, jamaah. Kita selalu menyalahkan zaman lah. Seorang muslim itu harus bisa merubah. Ada seorang penemu di Arab Saudi, masih muda dia. Kalau nggak salah namanya Abu Fahad. Hafizahullah ta'ala. Pernah dia pulang dari perjalanan, ada yang menabrak dia. Dia lagi ganti ban mobilnya. Ada yang nabrak. Wallahu a'lam. Apakah itu memang muamarah, makan? Karena ini orang potensinya besar di Arab Saudi. Ditabrak. Akhirnya buta selama-lamanya. Tapi ternyata dia tidak berhenti berbuat. Dia tetap bisa memberikan arahan-arahan, penemuan-penemuan walaupun matanya sudah hilang. Sampai pembawa acara di sebuah stasiun televisi itu tanya, kok masih bisa memberikan ilmumu, manfaatmu kepada masyarakat padahal kau sudah kehilangan dua mata? Apa kata pemuda ini? Masih muda dia. Dia mengatakan, "Idza kanatiz dzuruf la tusa'iduka fasna'idz dzuruf." Kalau kondisinya tidak mendukungmu, engkau harus bikin kondisi yang mendukungmu. Engkau yang harus bikin. Seorang muslim jangan, ya udah mau gimana lagi aku lah. Engkau yang harus membuat kondisi itu. Bagaimana masyarakat bisa datang ke masjid? Kita harus bikin apa yang perlu dikondisikan. Oh, masyarakat ini ke masjid kalau ada bubur ayam, Ustaz. Bikin bubur ayam. Pagi hari habis kajian makan bubur ayam. Insya Allah. Kita ingin membuat masyarakat bagaimana datang ke rumah Allah. Nggak apa-apa. Ingat, kita memohon kepada al-azimat al-rusyd. Keinginan yang kuat untuk mengamalkan kebenaran. Maka di sini dituntut kita untuk belajar. Supaya kita tahu mana yang benar. Karena ada orang yang kekeh, jemaah. Kekeh, Masya Allah. Mempertahankan prinsipnya yang salah. Antum tahu yang namanya LGBT. Pendukung mereka orang kafir apa orang Islam? Orang Islam. Orang Islam mendukung mereka. Dan mulai program ini terus dibikin. Kemarin ramai, sekarang lagi adem. Emangnya kita berpikir mereka tidur? Enggak, mereka sedang membangun. Mereka sedang membuat lingkungan yang mendukung mereka. Karena mereka lihat lingkungannya sekarang belum mendukung. Belum menerima LGBT, belum. Tapi apa, mereka kemudian putus asa? Lah, mereka gerilya menciptakan lingkungan yang siap menerima mereka nanti. Maka kita tidak tahu 20 tahun ke depan bagaimana jadinya negeri kita. Kalau kita tetap seperti ini, kita tidak mau merubah lingkungan kita. Baik, yang ketiga yang diminta Nabi SAW, wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala yang bisa mendatangkan rahmatmu. Rahmat. Masya Allah. Ana sering dulu ya waktu kecil kalau salaman sama orang-orang tua itu, ana salaman, cium tangan, lalu didoain sama dia. Mudah-mudahan dikasih rahmat sama Allah. Subhanallah. Yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat, rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang masuk surga di antara kalian dengan amalnya. Sebagai pengganti amalnya nggak ada. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hatta anta, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, sampai aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkus aku dengan rahmatnya, meliputi aku dengan rahmatnya, aku akan masuk surga. Surga itu rahmat Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar kita dapat petunjuk semua yang mendatangkan rahmat. Contohnya apa yang mendatangkan rahmat? Mencium anak kecil.
Nabi SAW kalau ada anak kecil itu, cucunya Hasan sama Husain, dicium sama Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat, Aqra' bin Habis, mengatakan, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Kalian mencium anak-anak kecil kalian ini? Wallahi la nuqabbil. Kita enggak mencium anak-anak kita. Dia ingin bangga bahwa dia lebih baik, dia tidak mencium anak-anak kecil. Kata Nabi SAW, ya, siapa tahu Allah sudah mencabut rahmat dari dirimu. An-naza'allah min qalbika rahmah. Udah gak ada rahmat. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Antum melihat kucing lewat, kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang lagi makan, ada kucing tuh lewat dekat-dekat sama kita. Hah? Namanya kucing, datang lagi dia. SP1 ya, SP2 ntar nih. Datang pukul lagi. Yang ketiga, habis sudah. Entah apa yang dia lakukan. Jamaah kucing. Ada orang yang, Ustaz gimana? Anak udah kasih tahu dia Ustaz. Tetap dia mendekat sama anak. Anak udah hitung 3 kali. Masya Allah. Gak tahu yang waras yang mana. Kucing gak tahu. Yang dia tahu kau kasih ikan lari dia. Kau lemparkan ikan langsung dia lari. Kau kasih makan. Kalau antum ingin dapat rahmat Allah, dan kita minta apa aja ya Allah, hal-hal sikap, sifat, karakter yang bisa mendatangkan rahmat Allah, perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kita minta sama Allah SWT terhadap binatang, terhadap anak-anak, terhadap semut ya. Kadang-kala ada orang melihat semut jalan, padahal gak ganggu dia semut. Matiin dia. Apa salahnya semut sama kau? Gak ada salahnya. Tapi kalau semut itu mengganggu, baru kita boleh membunuh. Kalau tidak mengganggu, jangan. Apalagi ada semut yang memang cinta damai. Ada semut hitam itu jamaah. Iya, dia itu nggak gigit. Paling nggak antum sapu, antum usir. Nggak perlu dibunuh. Kita meminta rahmat Allah. Allah tuh lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seorang pelacur gara-gara hanya memberi minum seekor anjing. Pelakunya pelacur, yang dibantu anjing. Allah kasihi itu wanita, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka jangan meremehkan perbuatan kecil. Anjing pun perlu dikasihani. Kemudian yang diminta, yang keempat, wa azaima maghfiratik. Azaim termasuk dari azimah, jamaknya azimah, yaitu keinginan yang kuat tadi yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Banyak istighfar di antaranya. Kita minta, karena ketika orang sudah sibuk mengumpulkan harta, coba lihat berapa kali istighfar sehari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah itu banyak yang berdiri di luar, nggak ada tempat di dalam. Masya Allah, nggak apa-apa. Ana izin minum dulu. Ini masih ada tempat sebelah kanan, iya. Coba merapat jamaah, biar yang di dalam bisa masuk. Ini termasuk rahmat Allah nih. Padat ini bisa masuk ke sini, bisa masuk sebelah depan anak kosong ini jamaah. Bisa 10 orang masuk sini. Nah, yang di jalan situ pindah ke sini mungkin. Dipenuhin yang di sini. Nah. Nah, yang di pintu masuk ke dalam masih kosong nih, yang di pintu bisa masuk ke dalam. Dilihat nih di dalam masih kosong nih. Ya, masih cukup lah jamaah.
Baik, masih bisa. Baik, kita lanjutkan. Kita memohon kepada Allah perkara-perkara yang membuat ampunan Allah itu turun buat kita. Tadi ana tanyakan, berapa kali kita istighfar di masa seperti sekarang ini? Rasulullah SAW satu majelis, satu kali duduk. Pernah seorang sahabat menghitungnya. Kuntu a'udzu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah. Aku menghitung Nabi satu kali duduk itu membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Perlu kita ada majelis khusus baca itu. Di majelis antum duduk. Antum pulang dari masjid, salat subuh, zikir pagi sore, duduk di depan rumah. Sebelum masuk rumah, ana mau menyelesaikan dulu. Membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Biasanya, ya pengalaman jamaah. Kalau antum tidak menghitung, seakan-akan udah banyak. Insyaallah kayaknya udah lebih 100 ini. Kalau antum hitung baru 30. Maka antum hitung. Karena ini sahabat menghitung. Hitung sampai 100 kali. Ana 100 kali baru mau masuk rumah. Baca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Istri manggil, "Bang, bang." Tenang dulu. Belum selesai nih urusan. Baca istighfar. Itu termasuk yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, wa as'aluka syukra ni'matik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena di masa seperti ini banyak orang yang tidak bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kembali kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Syaddad bin Aus. Baru nanti mungkin anak akan jawab pertanyaan. Kita mungkin ngebut sedikit. Syukra nikmati. Memohon kepada Allah agar kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena di masa seperti sekarang ini banyak orang yang gak bersyukur. Kenapa banyak orang yang bersyukur? Sarana yang ada atau fasilitas yang ada ini membuat kita lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidup hedonisme. Kemudian bangunan-bangunan yang mewah, gedung-gedung tinggi yang kita bisa melihat dari jarak jauh. Kadangkala kita itu lupa dengan nikmat rumah kecil yang kita miliki, karena kita melihatnya ke sono. Masya Allah, Masya Allah. Melihat rumah, Masya Allah gede banget. Wah, ada yang lebih gede. Mobil, antum lihat tuh naik motor pagi-pagi, lihat, Masya Allah baru ini kayaknya. Sebelah wah baru lagi. Anak kapan kayak gitu? Motor terus dulu. Kita sulit akan mensyukuri nikmat Allah. Maka dalam kondisi seperti ini kita mohon kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena yang masuk surga Allah itu cuma 2 jenis manusia, yang bersabar dan yang bersyukur. Antum harus pilih itu. Menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang bersabar. Lebih utama mana? Menjadi orang kaya yang bersyukur. Antum maunya mana? Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang mana? Mesti antum kepingin jadi kaya yang bersabar. Kaya bersabar. Nah, ada orang Masya Allah jemaah. Kita tahu orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Antum mau yang mana? Masuk surga lebih dahulu sebelum orang kaya? Atau mau masuk surga tanpa ngantri? Ana mau jadi orang kaya di dunia tapi masuk surga gak ngantri. Bisa insya Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan. Ada orang-orang kaya yang tidak wajib zakat. Ana sebutkan dalam beberapa kajian. Orang kaya gak wajib zakat. Kenapa? Anak kasih hadiah. Ya gak apa-apa yang gede. Masya Allah. Antum udah jawab tadi belum?
Belum, fadhal. Sebelum waktunya sudah diinfak berapa kali? Karena sebelum waktunya duitnya udah habis. Masya Allah, barakallahu fikum. Sahih. Kan syaratnya zakat itu haul, berputar 1 tahun. Jadi orang kaya ini punya duit, dia bagi sana. Akhir tahun dihitung nisabnya nggak nyampe ini. Berarti nggak wajib zakat dia. Ya mudah-mudahan seperti ini ada orang-orang yang masuk surga tanpa, ada yang tanpa hisab, tanpa azab jamaah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat Allah. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah itu antum datang ke rumah sakit. Datang. Kalau ada teman sakit, bismillah, berangkat. Tujuannya apa? Pertama, menjenguk saudara kita yang sakit. Yang kedua, tujuannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau masuk rumah sakit, lihat Allahu Akbar. Ada yang kakinya lagi habis dipotong. Na'udzubillah. Anak kadang kala bawa anak ke rumah sakit ya untuk mengunjungi saudara yang sakit. Anak itu ngelihat ada anak yang sumbing yang mulutnya dijahit. Ya Allah, dia ya Allah, bah, kesiannya itu anak, kata dia. Di situ dia akan nampak ternyata nikmat yang Allah berikan itu banyak kepada kita. Kebanyakan kita pusing, anak sakit-sakitan terus ini itu, nggak bersyukur sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Datang ke kampung-kampung yang miskin, yang rumahnya masih pakai tanah. Antum kadang-kala di rumah, ya istri kepingin kapan kita ganti keramiknya. Insyaallah. Ketika istri minta ganti keramik, antum ajak, yuk ikut. Katanya di sini masih ada kampung yang rumahnya dari tanah. Masuk antum. Assalamualaikum. Biar istrinya ngelihat rumahnya dari tanah. Masya Allah. Ah, gini bang, kata dia. Keramik yang di rumah kita jebol, kita pasang sini. Kita ganti keramik baru. Tetap minta keramik baru dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seharusnya alhamdulillah yang ada disyukuri. Punya kelebihan duit, kasih ke masjid nih. Masjidnya kayaknya mic-nya udah mati-matian. Kita syukuri nikmat Allah. Nah, dengan seperti itu kita mensyukuri nikmat Allah. Masih banyak nikmat yang Allah berikan itu, banyak sekali. Kemudian diminta oleh Nabi SAW mengajarkan kepada Syaddad adalah wa husna ibadatik. Beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Tidak asal beribadah. Karena ada sebagian manusia yang menjadi ambisi dia adalah memperbanyak ibadah. Yang penting aku bagaimana bisa sholat malam berapa rakaat. Umpamanya sebagian sholat, aku pengen sholat 36 rakaat atau 37 rakaat. Ada yang mau 23, ada yang mau 27 mungkin. Kemudian ada orang yang baca Quran yang penting aku harus khatam. Setiap hari umpamanya aku membaca 5 juz. Umpamanya. Itu bagus. Tapi perlu diingat. Yang lebih bagus antum harus memikirkan. Kira-kira amalan antum diterima apa enggak? Ali bin Abi Thalib mewasiatkan kepada para sahabatnya. Kalian tuh perhatian terhadap diterimanya amal harus lebih besar daripada amal itu sendiri. Lalu Ali mengatakan, bukankah Allah berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ali mewasiatkan, kau itu jangan dipikirkan cuma beramal, berpikir kira-kira diterima enggak anak beramal kayak gini nih. Dan syarat diterimanya amal semua tahu. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah diterima. Baik itu berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan umroh, haji, semuanya ikut. Jangan cuma memikirkan ada orang banyak-banyak umroh, tapi tidak pernah berpikir, kira-kira diterima enggak amalanku ini? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan di antara makna ihsan dalam beribadah adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Orang yang baik dalam ibadahnya kepada Allah, dia beribadah seakan-akan melihat Allah.
melihat dengan hatinya, melihat kebesaran Allah, melihat Allah itu Sami, Allah itu Alim, Allah itu Raqib, Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu Qahhar, Allah itu azabnya pedik. Ngelihat, ka'annaka tara. Ini tingkatan yang paling utama di antara orang yang sampai tingkatan ihsan. Tapi kalau nggak bisa, maka kau tumbuhkan keyakinan di hatimu kalau Allah melihat engkau. Itu yang namanya husna ibadati. Nabi mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal agar dia membaca doa setiap selesai sholat atau di akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian yang ke-7 yang diminta adalah wa as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang selamat. Hati yang selamat. Gimana sih hati yang selamat? Yang masuk surga itu hanya orang yang punya hati yang selamat. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat anak dan harta. Pada hari kiamat anak dan harta enggak bermanfaat lagi. Kalau di dunia anak bermanfaat. Artinya kita sakit, anak ngantarkan ke rumah sakit. Anak bawa kita, anak merawat orang tuanya. Ada masalah dengan penjara, dengan polisi, fulus bisa berguna. Seharusnya ditahan 10 tahun, bayar jadi 2 hari. Keluar. Nah, di dunia bisa tuh kita lihat. Tapi pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malu wala banun, enggak berguna. Harta dan anak itu illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah pada hari itu datang dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan yang pertama. Selamat dari penyakit-penyakit hati, dari hasad, dari ghil, dari kedengkian, dari suudzon sama saudaranya, dari apa lagi? Dari hubbud dunia, dari cinta kepada dunia, dari segala penyakit hati. Kemudian walisanan shadiqan, lisan yang jujur, yang tidak berdusta dan tidak ingkar janji, yang kalau berbicara dia benar. Kemudian yang diminta wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan yang engkau ketahui. Kita mau minta macam-macam, kadang-kala nggak tahu apa yang mau diminta. Udah minta, ya Allah, semua kebaikan yang engkau ketahui aku minta. Kita kadang-kala minta, ya Allah, aku minta supaya aku bisa hafal juz amma. Ada orang yang dalam hidupnya nggak pernah minta sama Allah. Kepingin hafal juz amma nggak ada keinginan. Minta sama Allah nggak pernah minta. Karena dia nggak tahu kalau di situ ada kebaikan. Yang selalu diminta apa? Anaknya mudah-mudahan sukses, cita-citanya tercapaikan. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang kita nggak tahu. Oke, kalau kau nggak tahu, minta doanya pakai ini nih. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Ya Allah, aku minta segala kebaikan yang kau ketahui. Aku mungkin nggak tahu karena ilmuku rendah. Aku minta yang kau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kau ketahui. Kita kalau ngitung keburukan kadang-kala berlindung dari ini. Ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang dikabulkan. Ada banyak keburukan yang kita ketahui, kita minta secara langsung. Tapi ada keburukan-keburukan yang kita tidak ketahui. Mintanya sama ilmu Allah. Ini tawasul dengan ilmunya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kau ketahui, ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Yang terakhir, aku minta kepadamu, ya Allah, ampunan atas segala dosa yang kau ketahui. Dosa sekarang, dosa masa lalu, dosa masa akan datang, kita mohon ampun. Kebanyakan ibadah itu ditutup dengan istighfar. Sebutkan 2 ibadah yang ditutup dengan istighfar. Nah, kasih hadiah. Masya Allah, nih yang angkat tangan duluan. Haji sama habis sholat. Betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, orang pulang haji yang katanya dosanya bersih,
yang katanya seperti bayi baru lahir, kayaumi waladathu ummuh. Allah mengatakan fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Suruh istighfar Allah Subhanahu wa taala. Setelah haji pulang dari Arafah mau ke Mina, suruh istighfar. Habis salat istighfar. Akhir malam habis salat tahajud. Allah menceritakan tentang penghuni surga itu, apa kata Allah? Wabil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Artinya selesai sholat malam malah istighfar. Dan itulah yang kita minta. Karena banyak dosa-dosa yang kita ketahui kalau itu dosa. Innaka anta allamul ghuyub. Ini tawassul dengan nama Allah Allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui yang gaib ya Allah. Maka aku memohon kepadamu semua itu. Hadza wallahu a'lam bissawab jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahwa Nabi SAW kana yaqulu fi salati. Beliau di salatnya sering baca doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Itu Nabi SAW. Kalau beliau minta ketetapan, beliau minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apalagi kita jemaah. Maka mudah-mudahan pulang dari majelis ini antum semua hafal doa itu. Ntar yang hafal doa anak kasih hadiah. Oh, tunggu bentar. Ini pertanyaan terakhir nih jemaah. Allah, pertanyaannya banyak banget. Nah, ini ada pertanyaan tentang bagaimana supaya kita bisa istiqomah, terjaga dari syubhat-syubhat yang ada ya. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Salah satunya adalah mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, itu akan lebih baik buat mereka dan lebih menetapkan mereka. Maka itu yang perlu kita amalkan. Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan wala hadainahum siratal mustaqim. Allah akan beri petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Mana yang harus didahulukan? Membayar hutang atau menuntut ilmu? Ya mah. Apa hubungannya membayar hutang atau menuntut ilmu? Hah? Mungkin biaya sekolahnya dia sebenarnya. Iya, jangan ngomong menuntut ilmu lah. Karena menuntut ilmu itu ada yang nggak pakai biaya. Artinya seperti kajian ini. Kata siapa nggak pakai biaya Ustaz? Ana naik ojek tadi itu berapa udah dihitung. Lebih utama mana? Ana duit yang untuk datang kajian itu ana tabung, umpamanya seperti itu. Tapi tetap pertanyaannya tidak menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu banyak fasilitas sekarang yang bisa disebut gratis. Walaupun yang gratis beneran sih. Apa jemaah? Kita mau nonton, mau belajar lewat medsos, mau lewat YouTube, apa semuanya butuh fulus. Nah, tapi yang jelas ada menuntut ilmu yang sebenarnya nggak bayar ya. Tetap kalau yang antum tanyakan apa yang harus didahulukan, membayar hutang atau sekolah. Artinya sekolah resmi dia harus bayar, maka lebih baik antum lihat. Kalau utangnya sudah jatuh temponya antum bayar. Kalau utangnya sudah jatuh tempo dan antum mau sekolah, duitnya mau antum pakai, antum ngomong sama yang punya duit. Minta izin, afwan, ana duitnya mau ana gunakan untuk sekolah, gimana kok ditunda lagi pembayarannya? Kalau dia ridho, ahlan wa sahlan. Kalau nggak ridho, antum harus bayarin. Kecuali nuntut ilmunya yang wajib. Umpamanya apa? Ustaz, ana ini nggak bisa sholat. Ana mau belajar sholat dan ana butuh biaya untuk belajar sholat umpamanya. Ya beda lagi. Kalau memang dia
udah jadi wajib bagi dia belajar. Tapi yang model kayak gini sepertinya sudah susah kita dapatkan di masa sekarang jamaah ya. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita di medsos tentang pasukan atau rakyat Cina yang akan menguasai Indonesia. Juga Syiah yang disinyalir akan berkembang pesat. Bagaimana sikap kita sebagai talibul ilm? Antum tuntut ilmu dan amalkan ilmu antum. Karena banyak di antara kita yang ilmunya hanya buat wacana, tidak diamalkan. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, kalian persiapkan untuk menghadapi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang memerangi Islam. Ada orang-orang yang tidak suka sama Islam, iya. Kita tahu bagaimana PKI, komunis membantai umat Islam, itu sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan kita tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang berada di Uni Soviet pada waktu itu, umat Islam yang ada di sana. Bagaimana komunis memerangi umat Islam, melarang mereka adzan, melarang sholat, masjid ditutup, digembok masjid-masjid itu. Cerita teman-teman kita yang dari Azerbaijan, yang dari beberapa pecahan Soviet itu, mereka seperti itu. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan segala kekuatan. Mastata'tum min quwwah, yang kalian mampu dari segala kekuatan. Kekuatan apa saja? Ekonomi. Yang pertama ilmu tentunya, dan iman yang perlu dikuatkan. Karena dengan ilmu dan iman Allah akan bantu kita. Tapi kita tetap harus usaha kekuatan ekonomi. Ana sering menyampaikan, mungkin sebagian sudah dengar bahwasanya umat Islam harus memiliki ekonomi mandiri, harus membangun ekonomi yang mandiri. Bagaimana yang dari hulu sampai hilir itu dimiliki umat Islam. Anak-anak kalau melihat saudara-saudara kita yang kaya raya, anak tanya, bang abang ini bosnya Muslim apa non Muslim? Non Muslim. Akhirnya ujungnya ke non Muslim. Kekuatan mereka yang semakin kuat. Umat Islam akhirnya hanya sekedar menjadi pegawai. Dan usahakan Muslim itu memiliki jiwa untuk membuka usaha, tidak menjadi pegawai. Kebanyakan lulusan-lulusan kampus Indonesia itu yang ada di benak mereka apa? Kapan saya daftar kerja? Dia itu memang nggak punya keinginan untuk bekerja sendiri. Yang di luar kepingin punya usaha sendiri, mempekerjakan umat Islam. Maka kita harus berpikir sekarang, bagaimana kita memiliki usaha sendiri dan berusaha dari yang kecil ya, Bismillah. Kemudian ilmu, ribatil khail ya, olahraga. Kita harus seorang Muslim itu kuat. Yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah, kata Rasulullah SAW. Kekuatan apa? Semuanya. Yang pertama iman tentunya. Kekuatan fisik. Jadi ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mati dan dia belum berperang dan belum pernah ngomong sama dirinya dia mau perang, maka dia mati di atas cabang kemunafikan. Maka seorang Muslim itu harus punya cita-cita. Kapan dia berjihad di jalan Allah sesuai dengan syariat. Kita perlu mempertahankan NKRI, negara kita. Seorang Muslim harus siap. Siapa sih yang berperang mengusir Belanda, mengusir Jepang? Kalau bukan kakek-kakek kita yang Muslim, yang mereka sampai titik darah penghabisan, mempertahankan negeri ini dari penjajah-penjajah yang kafir, yang sampai hari ini masih tersisa dari sisa penjajahan itu. Maka persiapkan antum. Ketika antum olahraga, lari, ya Allah, anak lari, mudah-mudahan kasih kekuatan ya Allah. Suatu saat kalau kau panggil aku untuk menegakkan kalimat, aku sudah siap. Perlu ada di diri setiap Muslim.
Dan di negeri kita kapan hari ada wacana wajib militer. Itu pentingnya. Sehingga 200 lebih penduduk Indonesia semua siap mempertahankan negara kita. Dan siap untuk berjihad di jalan Allah Jalla Jalla. Maka kalau antum olahraga, ingat sambil belajar supaya jihadnya nggak salah. Orang kalau model semangat doang, anak mau jihad. Kemana jihadnya? Wallahu a'lam. Melihat ada orang kafir lewat, anak ini baru latihan manah nih. Bismillah. Jihad, lesa jihad ini pembunuhan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Nah, perlu diingat, kekuatan yang pertama ilmu, iman dan ilmu supaya kita nggak salah jihad. Akhirnya yang ada mati konyol nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, saudara-saudara kita di Suriah sedang dibantai oleh rezim Bashar Assad. Apakah di negara seperti Indonesia ini diperbolehkan qunut nazilah sehabis sholat 5 waktu? Kalau dikatakan boleh, boleh aja. Karena pemerintah kita tidak mengatur hal itu. Pemerintah kita tidak mengatur hal itu. Dan kita lihat fatwa-fatwa para ulama. Kita alhamdulillah di kampus kita STD Imam Syafi'i Jember, kita udah mulai qunut. 5 waktu kita udah qunut untuk saudara kita yang ada di sana. Kalau kita boleh, boleh. Dan itu termasuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang di sana. Barakallahu fikum. Masya Allah. Sampai jam berapa jemaah? Amalan apa supaya kita cepat terlepas dari hutang riba? Agar Allah mengampuni kita, karena sepertinya pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Pendapat lebih kecil dari pengeluaran. Inilah riba jemaah. Yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Tapi pelan-pelan. Kadang-kadang kita nggak merasa kalau kita diperbudak sama bank. Orang yang pinjam duit ke bank itu sebenarnya pegawai bank. Dia itu kerja rodi sama bank. Setoran. Ada orang yang setiap akhir bulan ribut sama istrinya. Gimana nih setorannya belum cukup nih. Kita pegawai, kita kerja sama bank sebenarnya. Memperkaya bank. Maka yang pertama harus ada di hati kita adalah perasaan yang kita lakukan dosa. Ini dosa, nggak boleh, harus aku tinggalkan. Untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan tinggalkan. Apa yang bisa antum jual untuk menutupi, antum tutupi. Nggak bisa, ya terus bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan enak-enakan. Karena ada orang yang punya perasaan, nggak mungkin tanpa riba ekonomi bisa berjalan. Subhanallah. Ini orang mengumumkan perang sama Allah. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba, lalu dia mengatakan enggak mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jemaah. Apakah anak boleh bercita-cita punya anak yang soleh, yang menjadi seorang hafidhah dan menjadi seorang dokter? Boleh jemaah. Antum niat yang baik semuanya. Dunia ini milik 2 orang sebenarnya. Milik 4 orang. Yang pertama kata Nabi SAW, beliau mengatakan satu orang yang kaya raya, yang dikasih ilmu, dikasih iman, dia menggunakan hartanya itu sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ini orang pertama. Orang kedua, orang miskin, tapi dikasih ilmu sama Allah. Lalu dia kepingin seperti orang kaya ini. Kalau aku dikasih harta, aku akan bangun masjid, aku akan ini, aku akan ini. Kata Nabi SAW, mereka sama pahalanya. Yang gak punya, dia punya sama. Gara-gara tadi dia niat. Jenis orang yang ketiga, rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Orang dikasih harta, tapi gak dikasih ilmu. Sehingga harta itu digunakan untuk yang membuat Allah murka. Lalu orang yang keempat, orang miskin gak dikasih ilmu. Dia kepingin seperti orang kaya gak dikasih ilmu itu.
Wah, anak kalau punya fulus nih bisa ke diskotik, bisa ke sana, bisa ke sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huma fil wizri sawa, dosanya sama. Sudah nggak melakukan, tapi dia punya tekad. Kalau aku punya, aku akan melakukan. Ini bukan niat, sudah keinginan yang cuma masalahnya nggak punya fulus. Dia dapat fulus langsung berangkat. Maka kalau antum niat yang baik, Allah akan kasih pahala yang baik insyaallah. Nah, Ustaz, bagaimana caranya atau doa supaya suami mendapatkan hidayah agar suami saya mau untuk ke tanah suci? Karena sekarang saya sudah daftar untuk haji, tapi suami selalu bilang tidak mau. Subhanallah, subhanallah. Man yahdillah fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Tapi orang yang sudah disesatkan, banyak umat Islam itu kepingin haji tapi nggak bisa berangkat. Tapi ada orang insya Allah bisa berangkat haji tapi nggak mau berangkat. Inilah dunia. Masalahnya di keimanan. Ada sebagian orang berpendapat haji itu kalau sudah bersih dari dosa. Artinya kalau sudah nggak punya dosa baru boleh haji. Haji itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan dosa. Anak pernah ketemu sama orang-orang yang haji, dia berangkat haji nggak pernah sholat. Dia datang, Ustaz, anak terakhir sholat dulu waktu SMA. Setelah itu nggak pernah sholat lagi, karena kumpulannya orang-orang nggak benar. Alhamdulillah dia berangkat haji dan pulang benar. Ada orang yang berangkat haji, perokok berat. Haji berhenti dia ngerokok, enggak lah. Masa anak ngerokok terus? Berhenti. Ada hidayah-hidayah yang didapat ketika haji. Maka apa doanya? Ya doa terus, minta sama Allah, dibukakan pintu hatinya, disodakoin suaminya. Tahu disedekahin suami? Gimana disedekahin suaminya? Emangnya udah mati disedekahin? Sedekahin, antum sedekah. Lalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini kau berikan petunjuk kepada suami. Itu artinya tawassul dengan amal soleh. Dipuasain, nggak apa-apa puasa antum Senin Kemis. Puasain suaminya. Ditanya, kau kenapa puasa? Ya buat engkau bang, supaya engkau mau haji. Puasain, minta sama Allah. Karena doanya orang puasa dikabulkan sama Allah. Mustajab. Kita minta dengan cara seperti itu. Jamaah kayaknya udah cukup jamaah ya. Baik, karena tadi janjinya sampai azan. Tapi Anda mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. Mudah-mudahan ada Ustaz Sulam di sini mungkin yang bisa jawab nantinya. Ada kajian-kajian rutin yang bisa memberikan pencerahan kepada antum semua. Semoga kita bisa lebih rutin mendatangi majelis ilmu, meninggalkan sedikit kesibukan dunia kita walaupun sepekan sekali. Kita datang kajian sepekan sekali itu sudah alhamdulillah ya. Dan khususnya di hari libur bawa anak-anak. Dan anak suka tadi panitia mengatakan ada tempat khusus buat ibu-ibu yang bawa anak-anak. Masya Allah. Karena ada panitia yang jahat ya. Tidak boleh bawa anak-anak. Si ibunya ngomong, mau dititipin ke siapa anaknya? Pembantu nggak punya. Padahal dia cuma ingin datang mendapatkan ilmu. Paling tidak panitia menyediakan tempat khusus untuk yang bikinkan tenda di luar umpamanya. Dan kalau bisa panitia ini rahmat, kita bicara kasih sayang. Masjid-masjid itu nanti kalau bisa punya tempat main. Antum di airport tuh kadang-kadang ada tempat main tuh yang luasnya 4x4, ada yang 3x4. Bikin tuh. Jadi biar ibunya bisa ngaji. Masya Allah. Jadi kita sediakan. Ini ada pengumuman pemilik kendaraan roda 4 nomor B1256 untuk mundur dulu karena ada yang mau keluar jemaah. Taib jemaah, ini termasuk zalim. Iya, kadang-kala ada orang yang parkir itu dia udahlah di sini lah gampang nanti. Padahal ada orang yang sakit atau apa. Kemudian yang parkir di depannya dia lalu berandai-andai. Andai kata nggak parkir di sini, anak kan nggak ketutup. Dosa lagi dia.
Karena berandai-andai minasyaiton. Jadi tolonglah ini cepat mundur, dan seharusnya panitia yang mengatur. Jadi ada parkir-parkir, mudah-mudahan ke depan ada panitia yang ahli parkir. Artinya dia belajar sama tukang parkir. Ada kan yang nggak perlu di free kan gitu ya. Bapak parkir sini nggak apa-apa tapi free. Nanti bisa diatur gitu loh. Harus lebih pintar lagi kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.